Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramba Levi, saya dari kelompok 7. Saya sebagai ketua dari kelompok 7 tersebut, dan di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya yang bernama. Yo, nama saya Syarif Wijaya, saya dari kelompok 7 dan saya akan menjadi editor untuk video ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Febrianti dari kelompok 7 sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizkyani dari kelompok 7 sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Syaramadan sebagai pemateri 3. Pendekatan sosiologis empiris dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Definisi sosiologis bersifat empiris dalam konteks UMKM. Pendekatan sosiologis yang bersifat empiris memandang UMKM bukan sekedar unit ekonomi, melainkan fenomena sosial yang muncul, berkembang, dan bertahan melalui interaksi antar individu dan struktur sosial di sekitarnya. Empiris berarti penjelajahan dilakukan berdasarkan bukti nyata, observasi lapangan, wawancara mendalam, survei, dan dokumentasi praktik sehari-hari pelaku usaha, bukan sekedar asumsi teori. Dalam konteks UMKM, penelitian empiris sosiologi misalnya memperhatikan bagaimana norma keluarga menentukan pembagian kerja dalam usaha rumah tangga, bagaimana jaringan tetangga memfasilitasi pemasaran, atau bagaimana stigma sosial mempengaruhi akses perempuan ke modal. Pendekatan ini menekankan keterkaitan praktik ekonomi dengan nilai, relasi, dan struktur sosial hingga hasilnya lebih relevan untuk rekomendasi kebijakan atau intervensi pemberdayaan. Tujuan analisis sosiologis terhadap UMKM. Tujuan utama analisis sosiologis empiris pada UMKM adalah memahami bagaimana dan mengapa perilaku ekonomi pelaku UMKM terbentuk dalam konteks sosial tertentu, supaya rekomendasi yang dihasilkan benar-benar cocok dengan kondisi nyata. Secara spesifik, tujuan itu meliputi 1. Menetapkan peran UMKM dalam struktur sosial lokal, misal sumber pendapatan, ruang berkumpul, identitas komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan sosial yang tidak selalu kelihatan pada data ekonomi formal, misal norma gender, jaringan patron klien. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas program dukungan, pelatihan kredit dari sudut pandang penerima. Yang keempat, merumuskan intervensi berbasis komunitas yang memanfaatkan modal sosial, social capital, dan praktik lokal. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM. Faktor yang memengaruhi UMKM saling terkait dan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Faktor internal, modal, keuangan, dan sosial. Keterampilan usaha, manajemen akuntansi sederhana, kapasitas inovasi, desain produk, pengemasan, dan struktur keluarga. Apakah usaha berbasis keluarga atau bukan? Contoh, pelaku yang punya keterampilan manajerial sederhana cenderung bertahan lebih lama. 2. Faktor eksternal ekonomi dan kebijakan, akses pasar, lokal versus nasional, infrastruktur, transportasi, listrik, regulasi, dan kemudahan perizinan, serta akses permodalan formal atau alternatif. Kebijakan kredit mikro atau insentif lokal meningkatkan peluang scaling up.
Yang ketiga, faktor sosial kultural atau norma kerja peran gender. Misalkan, apakah perempuan boleh mengelola uang usaha, jaringan sosial atau keluarga, komunitas, kelompok arisan atau PKK, serta kepercayaan atau trust antara pemasok, produsen, dan pembeli. Sosial kapital seringkali menentukan akses modal, informal, dan pasar. Dan yang terakhir, faktor teknologi atau adopsi digital atau seperti media sosial dan marketplace, akses pembayaran digital, dan kemampuan digital marketing. UMKM yang cepat beradaptasi dengan digital biasanya memperluas jangkauan pasar dan menurunkan biaya transaksi. Contoh studi kasus empiris UMKM batik di Solo. Sebagai contoh empiris yang sering dipelajari, UMKM batik di Solo memperlihatkan bagaimana budaya, keluarga, dan pasar saling bersentuhan. Produksi batik tradisional sering dimulai dari wawasan keterampilan atau apprenticeship dalam keluarga, modal sosial atau jaringan, pemasok kain dan pewarna, serta akses ke pasar wisata dan pasar lokal. Dalam praktiknya ada pembagian peran, yaitu perancang atau desainer, pembatik malam, pengepul, dan penjual. Banyak usaha kecil beroperasi menurut skala rumah tangga dengan produksi pesanan. Tantangan empiris yang muncul di lapangan termasuk tekanan harga dari batik printing massal membuat menurutnya minat generasi muda untuk belajar teknik tulis yang lama dan kebutuhan modal untuk bahan baku berkualitas. Namun, observasi lapangan juga menunjukkan strategi adaptif, yaitu pembentukan koperasi untuk membeli bahan bersama, kolaborasi dengan influencer lokal untuk promosi dan diversifikasi produk, misalkan aksesoris fashion modern. Dan dari segi sosiologi, studi menemukan bahwa penguatan jaringan atau modal sosial dan pelatihan digital paling efektif untuk meningkatkan pendapatan dibanding sekedar memberikan modal tunai tanpa pendampingan. Tantangan dan peluang UMKM. Yang pertama, tantangan akses modal atau bank formal sering mensyaratkan dokumentasi yang tidak dimiliki UMKM dalam skala mikro. Yang kedua, literasi digital rendah di sebagian pelaku membuat mereka kesulitan masuk marketplace. Yang ketiga, skala produksi kecil sehingga biaya per unit tinggi. Yang keempat, persaingan pasar dari produk massal yang lebih murah. Yang kelima, ketimbangan gender dan beban ganda, seperti perempuan sering menanggung urusan rumah selain usaha, membatasi ekspansi. Dan yang terakhir, keterbatasan regulasi yang adaptif atau perizinan atau pajak yang rumit. Rekomendasi yang pertama, rancangan program pemberdayaan berbasis komunitas dan bukti lapangan. Yang kedua, fasilitasi akses digital dan pasar. Yang ketiga, dukung pembentukan koperasi atau kelompok agar skala dan bargaining power meningkat. Dan yang keempat, susun kebijakan inklusif yang memperhatikan peran perempuan dan kelompok rentan. Peluang. Yang pertama, ekonomi digital. Marketplace dan media sosial membuka akses pasar tanpa harus memiliki toko fisik. Yang kedua, program pembiayaan mikro dan kur yang tepat sasaran. Yang ketiga, brand lokal dan storytelling. Konsumen semakin menghargai produk lokal dengan nilai kebudayaan. Yang keempat, kolaborasi komunitas koperasi, kelompok usaha bersama, atau komunitas kreatif dapat menurunkan biaya dan memperluas kapasitas. Dan yang kelima, tren berkelanjutan, produk ramah lingkungan bisa menjadi ceruk pasar baru. Kesimpulan, pendekatan sosiologis empiris memperkaya pemahaman tentang UMKM karena menempatkan aktivitas ekonomi dalam konteks sosial. Norma, jaringan, peran gender, dan tradisi lokal sangat menentukan peluang dan hambatan usaha. Analisis empiris membantu merumuskan intervensi yang lebih efektif, misalnya paket pelatihan plus pendampingan digital lebih berpengaruh daripada kredit tanpa pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan sebuah wawancara terhadap pengusaha UMKM yang sudah lama berdiri ya. Baiklah, sekarang kita langsung saja memanggil sang pengusaha UMKM tersebut bernama Ibu Sarini. Ibu. Gimana kan? Nah ini Bu, ini kan kita ada wawancara buat tugas nih Bu, Ya. tentang UMKM gitu. Yang pertama itu latar belakangnya Bu. Ibu bisa ada ide bikin usaha ini dari mana Bu bisa muncul ini? Ya, jelas sih karena kita kebutuhannya, terus lingkungan kita yang di Jamblang itu rata-rata pedagang, hampir mayoritasnya pedagang. Jadi Ibu ikut jadi seorang pedagang juga ngikutin wilayah Jamblang. Iya. Nah buat produknya apa Bu? Produknya Bu? Pakaian anak. Pakaian Rata-rata anak. ya di sana pakaian anak daleman gitu. Oke.
Ibu itu kakaknya anak memproduksi atau beli belanja gitu? Belanja langsung ke grosir. Belanja langsung. Ya. Pernah ada tantangan Bu, misalkan kayak suatu masalah gitu dalam usahanya gitu? Ya tentu sih ada aja ya sebagai Iya. pedagang ya, sepi ramenya gitu, terutama sih waktu COVID itu ya, terus kegeser adanya online. Orangnya sih online itu menunjang buat UMKM-nya kalau yang bisa di era digital sekarang tuh, Iya. menunjang buat perluasan pemasaran ya, tidak terfokus sama satu tempat aja sih. Jadi lebih luas ya Bu jangkauannya Bu, Iya, jangkauan iya, pasarnya. benar. Oke, jadi itu Bu cara Ibu kan jualannya kan secara offline Bu ya, Iya, di benar. lapangan. Pernah nggak Bu kayak misal bersaing dengan toko yang lain itu Bu, cara mengatasinya mungkin gitu? Tentu aja ada ya. Iya. Cuman kita meningkatkan kualitas produk sama Kualitas produk. pelayanannya aja. Pelayanan. Gitu. Ya. Oke. Pernah ngalamin itu Bu, apa misal kayak kerugian pas ada gara-gara sesuatu apa itu Bu, jadi rugi. Iya. Rata-rata sih pengennya sih nggak sampai, jangan kayak gitu ya. Cuman Iya. yang kita rasakan waktu COVID itu, waktu offline tidak dibolehkan gitu, istilahnya ada libur gitu ya, Iya, dampak pandemi jadi gitu tuh. Ya terjadi. paling itu ya. Buat keuangannya Bu, buat modalnya itu cara mengaturnya gimana Bu? Dari awal sih modal sendiri ya. Cuman udah dari awal kita ada kendala waktu pandemi, otomatis kita dapat tawaran kredit UMKM KUR dari ya salah satu bank BRI gitu. Bermanfaat juga sih untuk penambahan modal, dengan suku bunganya tuh alhamdulillah rendah gitu, jadi bisa berputar, bisa bangkit lagi sekarang. Ada niatan mau pindah ke itu Bu, pemasaran digital mungkin online gitu? Ada sih, soalnya kita kan faktor usia juga ya. Iya. Jadi kita semakin tua nggak mungkin lah harus di lapangan terus tradisional keliling gitu ya jualannya. Orangnya sangat membantu yang namanya online buat UMKM, jadi kita bisa stay di rumah, istilahnya stay di rumah juga, kita bisa bikin ruko juga, rumah toko gitu, jadi bisa stay di situ. Pemasarannya kan Jadi ya lebih efisien. iya. Kalau buat itunya Bu, strategi jual produknya kayak biasa atau mungkin ada sesuatu yang beda Bu mungkin? Ya untuk pemasaran sekarang ya, biasa kan di pasar tradisional ada ini gebrakannya seperti acara muludan ya, yang kemarin baru selesai iya, di Kasepuhan itu. Iya. Sangat membantu UMKM, jadi perputaran uang di sana ya sangat besar gitu, dari berbagai daerah datang, jadi UMKM kita ya alhamdulillah lah terbantu adanya acara-acara seperti itu. Nah, kita kembali lagi dipadukan sama online, jadi offline dan online itu saling berkaitan lah, saling menunjang gitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Oke. Iya. Baiklah, mungkin segitu dulu wawancara bersama Ibu Sarini sebagai pengusaha UMKM. Kita bertemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.